lagi kita ya Kak. Ya. Di ibadah Online sekolah minggu GKPA Bandar Lampung. Udah seminggu ya Kak kita nggak ibadah. Aduh iya nih. Aduh. Kami rindu sama adik-adik di rumah. Iya. Untuk itu kita mau mulai ibadah kita. Pertama-tama kita siapkan apa Kak? Buku Alkitab. Buku Alkitab. Apalagi Kak Maria? Pena. Iya. Iya kan pena kan? Sip kan? Jangan lupa deh pena, hatinya, ajak bapaknya, mamanya, tulangnya, nemburunya, udahnya, opungnya, semuanya lah Semua yang keluarga diajak. boleh diajak. Untuk itu kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita angkat satu lagu pujian apa Bang? Hari ini, salah. Hari ini harinya Tuhan. Oke. Adik-adik di rumah diundang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat, oke? Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyikan dengan bahasa Batak, Sadarion. Sadarion, Sadarion, hari ini Tuhan, beta hitam, marjok di roha. Sadarion, hari ini Tuhan, beta hitam, marjok di roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Aduh, seger ya Kak ibadah hari ini. Tapi kayaknya masih kurang semangat nih Bang. Pasti. Kita mau tepuk semangat dulu nggak nih? Boleh. Abang yang pimpin jargonnya ya. Oke. Oke. Bang. Yuk. Yang di Ayo, Kak, rumah, ya, tepuk semangat ya semuanya ya. adik-adik yang di rumah ikutan ya. Oke. Ya. Tuh, 2, 3. Tepuk semangat. Kacau anak sekolah minggunya. Kenapa, Kurang. Oh, mau lagi nih. Semangatan kita lah ya kan Kak? Iya Kak, ya Kita Kak. kan yang semangat kan? Lebih semangat lagi guys, jangan kalah sama yang abang-abang kakak-kakak. Yuk, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Wah, luar biasa. Karena kita udah tepuk semangat, kita Nyanyi masih lagi ya, tetap Kak? berdiri loh, masih tetap berdiri. Kita nyanyi lagi, kita angkat satu lagu pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria Hari ini karena ini hari bahagia. kita berkumpul Jadi satu, puji Tuhan. puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri.
Kita masih mau nyanyi, Bang. Nyanyi lagi? Iya. Iyalah. Nyanyi lagi apa Tapi- doa pembuka, Bang? Nyanyi lagi lah. Oke. Aduh. Kan ada di sekolah minggunya, ada sekolah minggunya kan semangat semua. Iya, Jadi kita mau nyanyi lagu. Next, kita mau nyanyi lagu. Ada satu sobatku yaitu Tuhan Yesus. pasti. Ada satu sobat. Di waktu aku susah. Namanya Yesus, katakan. Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Masa iya? Nama Yesus yang Menghibur hati. Sekali lagi katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Siapa lagi? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyi sekali lagi dengan semangat penuh ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi namanya Yesus. Namanya Yesus. Apa lagi? Namanya Yesus. Masa iya? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke Kak, sudah. Kayaknya udah ini nih, udah capek nih. Untuk itu adik-adik dipersilakan untuk duduk. Sebelum kita lanjut ke ibadah kita selanjutnya, kita mau berdoa dulu nih. Kita mau doa pembuka yang dibawakan oleh Abang Herman. Baik buat adik-adik dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, kita berdoa untuk memuji nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul, dan juga walaupun dari keterbatasan kami Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami masih diberi kesehatan dan juga kenikmatan untuk hidup Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, terlebih kami anak-anak sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu ingin bersatu di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, untuk memujikan nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu, dan juga selalu mengenal firman-Mu Tuhan Yesus. Berkatilah kami Tuhan Yesus supaya menjadi anak yang baik, supaya menjadi anak yang patuh terhadap orang tua, dan supaya menjadi kebanggaan-Mu Tuhan Yesus. Inilah sebagian doa kami Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan. Amin. Oke, kita Terima kasih Bang Herman. Terima kasih Bang Herman. Selanjutnya kita mau nyanyi 3 album lagi nih Bang. Us. Iya, berdiri. Pastinya dong adik-adik di rumah juga harus bangkit berdiri sama kayak kita di sini. Kita juga mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu. Pada masih ingat gak sih lagu? Sungguh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Stop. Jadi kita mau nyanyi lagu itu Bang. Kita mau nyanyi lagu Sungguh Senangnya Naik Kereta. Oke, adik-adik di rumah, kita angkat lagu pujian ini dengan penuh sukacita. Kita mulai Bang.
Abraham. Banyak akan banget nyanyi lagu kita ini ya. Iyalah. Jadi aku nyebutin. Oh, iya. Ya. Nanti kita akan nyanyi lagu Bapak Abraham. Iya bang. Yuk. Anak-anak sekolah minggu bisa lebih semangat lagi. Kita nyanyikan Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga apa? Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar nyanyi lagi. Sekali lagi katakan Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Nyanyi lagi dong. Lebih semangat. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Wah, Oke, buat anak sekolah minggu boleh duduk dan kita akan bukan? kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita. Persiapkan Alkitabnya, pena dan bukunya yang udah tadi disiapkan. Iya. Boleh didekatkan lagi. Kita mau mendengarkan firman kita yang dibawakan oleh Kak Dela. Sebelum itu kita mau nyanyi satu lagu pujian. Aku ingin dengar cerita. Aku ingin dengar cerita tentang
sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan sedikit dari cerita Alkitab. Jadi sebelum kita mau mulai ibadah kita ini, biasanya kita kan nyanyi lagu jari jempol, jari tunjuk. Nah, kakak punya lagu baru tentang jari. Kita kasih tau dulu ya pelan-pelan ya bang. Iya kak. Oke kakak. Jadi ada jari jempol. Kalau jari jempol itu akhirnya jangan suka ngobrol. Jangan suka ngobrol. Kalau jari telunjuk jangan suka ngantuk. Kalau jari tengah jangan suka marah. Jari manis jangan suka nangis. Jari kelingking jangan suka keliling. Apa kak? Keliling Oh, abang. keliling. Oke, jempol, telunjuk, tengah, manis dan Kelingking. kelingking. Oke, kita mulai lagunya ya bang, pelan-pelan bang. Yang ini namanya jari. Sebutin. Jempol. Ini namanya jari apa? Jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau Ke gereja jangan suka ngobrol. Tunjuk. Yang ini namanya jari apa? Telunjuk. Yang ini namanya jari apa? Telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau ke gereja jangan suka ngantuk. Yang ini namanya jari apa? Tengah. Yang ini namanya jari apa? Tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau ke gereja jangan suka marah-marah. Yang ini namanya jari apa? Manis. Yang ini namanya jari apa? Manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau ke gereja jangan suka nangis. Yang ini namanya jari Kelingking. apa? Kelingking. Yang ini namanya jari apa? Kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau ke gereja jangan keliling-keliling. Oke adik-adik, jadi kalau ke gereja itu nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngantuk, marah, nangis, dan keliling. Walaupun ibadah online juga, di rumahnya nggak boleh 5 itu ya. Oke, sebelum kita mau berdoa, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bersama-sama kita nyanyikan yang ini namanya jari apa? Yang ini jari apa? Jempol duluan. Yang ini namanya jari apa? Jempol. Yang ini namanya jari apa? Jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau ke gereja jangan suka ngobrol. Yang ini namanya jari apa? Tunjuk. Yang ini namanya jari apa? Tunjuk. Apa kata jari tunjuk? Sayang kalau ke gereja jangan suka ngantuk. Yang ini namanya jari apa? Tengah. Yang ini namanya jari apa? Tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau ke gereja jangan suka marah-marah. Yang ini namanya jari apa? Manis. Yang ini namanya jari apa? Manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau ke gereja jangan suka nangis. Yang ini namanya jari apa? Kelingking. Yang ini namanya jari apa? Kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau ke gereja jangan keliling-keliling. Oke, kita mau bersatu dalam doa. Siapkan Alkitabnya, bukunya, penanya. Siapkan hatinya, kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena kami hari ini Tuhan dapat melakukan ibadah online bersama Tuhan.
Tuhan, berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu yang ingin mendengarkan Tuhan, sehingga apa yang mereka dengarkan dapat mereka terima dengan baik dan benar Tuhan. Sehingga Tuhan melalui kehidupan mereka Tuhan, nama Tuhan Yesus dapat dipermuliakan. Berkati juga kakak guru sekolah minggu, Amang Paniroy dan Amang Pendeta Tuhan, yang mau melayani anak sekolah minggu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berikan mereka kekuatan, kebijaksanaan dan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga melalui kehidupan mereka Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan cerita ini Tuhan. Kiranya Engkau kuatkan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Yang percaya katakan amin. Oke anak-anak sekolah minggu, jadi hari ini adalah minggu Trinitatis. Oke, jadi minggu kita hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat yang keempat dan sampai dengan ke-7. Oke. Dari ayat 4 sampai 6. Lupa Kakak Dela. Oke. Lanjut. Di bawah perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Jadi kita nanti bacain bareng-bareng ya Bang, dari ayat 4 sampai 6 ya. Iya Kakak Dela. Oke. Beginilah firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu juga baca ya di rumahnya ya. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 6. Di bawah perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Amin. Jadi anak-anak sekolah minggu, hari ini adalah Minggu Trinitatis dengan tema Tritunggal. Ayo, ada yang tahu nggak sih Tritunggal itu apa? Ayo. Tri itu kan 3 Pak. Iya, 1, 2, 3. Kalau tunggal? 1. Jadi apa ya maksudnya ya Bang? 3 jadi 1. 3 jadi 1. Oke anak-anak sekolah minggu, ada yang tahu nggak? Jawab dalam 5 detik ya. 5, 4, 3, 2, 1. Benar gak? Bener ya? Kayaknya ada yang nggak jawab itu. Oke, jadi Kakak Dela mau jelasin. Apa sih sedikit aja ya dari tema kita? Tritunggal. Apa sih maksudnya Tritunggal? Yaitu mengenai Allah kita. Yang hakikatnya, yang dasarnya adalah Allah. Tapi ada tiga pribadi. Apa aja sih 3 pribadi itu? Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Allah Bapa sebagai pencipta kita semua. Allah Anak sebagai penebus dosa kita. Dan Roh Kudus yang kemarin kita rayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus, itu sebagai penyerta kita, sebagai pembaharuan hidup kita. Oke adik-adik sekolah minggu, kalau sesuai dengan perikop yang kita baca, Kakak Dela mau membawahi kata-kata karunia. Tahu nggak adik-adik? Karunia itu pemberian dari Allah. Dan setiap manusia pasti memiliki karunia. Tidak ada yang nggak ada. Jadi setiap manusia memiliki karunia. Karunia itu bermacam-macam loh Bang. Oh iya Kak. Coba kita baca di ayat 8. Oke. Nih Kakak Dela kasih tahu ya. Di ayat 8 sampai 11 tuh banyak banget karunia. Ada karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, ada berbahasa roh, ada melakukan penyembuhan, mukjizat, bernubuat. Dan pasti adik-adik semua juga memiliki karunia. Abang Fadrak karunianya apa nih? Tahu nggak Bang? Ada pelayanan. Oh, karunia Abang di pelayanan. Abang Jepri ada nggak sih? Wah, ini kayaknya pemberian dari Allah nih di hidup Abang Jepri. Apa sih? Karunia aku sendiri. Iya. Pelayanan. Pelayanan. Wah, kalau Abang Herman apa nih Bang? Kira-kira yang di dalam hidup Abang Herman, oh ini karunia yang diberikan Tuhan buat aku nih. Karunia memuji lagu Tuhan. Oh, memuji ya. Bernyanyi ya Bang ya? Nyanyi. Main alat musik. Oh, iya alat musik Abang ini jago semuanya. Ikutin ya. Kakak Lady, ada nggak sih? Apa ada karunia Kakak Lady yang Kakak Lady sadari dari Tuhan? Apa Kak? Apa ya?
Banyak. banyak. Apa itu Kak? Salah satu aja sih Kak. Pelayanan. Pelayanan. Kakak Maria? Memperhatikan. Oh, Wes. karunia memperhatikan. Adik-adik, jadi karunia itu bermacam-macam. Misalkan nih, Abang Herman bisanya alat musik. Kakak ini bisanya memperhatikan. Jadi Berbeda. tapi harus bekerja sama mereka semua. Coba nih, ada orang yang mempunyai karunia bernyanyi, tapi nggak ada penontonnya. Aneh nggak Kak? Aneh banget. Aneh kan? Jadi kalau ada penonton, ada penyanyi, harus juga ada karunia yang memperhatikan atau yang menyukai alat musik itu sendiri. Kalau karunia ya, kalau biasanya di adik-adik sekolah minggu ya, berbagai deh. Ada yang memiliki karunia kepintaran, karunia terus itu percaya diri, terus ramah tamah atau apa namanya Kak? Friendly ya Kak? Friendly, dia mudah berbaur. Nah adik-adik, kalau udah punya karunia itu harus berbagi sama Teman-teman. harus bekerja sama. Untuk apa sih? Untuk memuji dan memuliakan nama Nama Tuhan. Tuhan. karena karunia itu didapatkan dari Dari Tuhan. pemberian Allah langsung. Contohnya ya, kenapa harus berbagi ya? Misalkan nih, adik-adik sekolah minggu punya karunia kepintaran. Kalau dia dijelasin nama gurunya sekali langsung Ngerti. tanggap. Itu kan ada sih orang kayak gitu ya. Kalau Kakak Dela agak kurang. Nah, ada yang mudah tanggap, ada yang enggak. Kita punya karunia mudah tanggap dari pelajaran. Ada teman kita yang enggak bisa. Susah sekali, harus diulang-ulang dulu. Pasti ada kan yang kayak gitu? Ada Kak, ada. Harus ada contohnya dulu baru dia bisa. Jadi kita yang punya karunia cepat tanggap harus membantu kawan kita supaya melalui kehidupan adik dapat mempermuliakan nama Tuhan. Misalkan nih adik udah ngebantu, Kakak Dela ngebantu Abang Sadrak nih ya belajar ya. Terus Abang Sadrak kalau udah diajarin belajar kayak mana? Ya ngajarin orang lain lagi. Ngajarin orang lain lagi. Terus itu mengucap syukur nggak Bang? Mengucap syukur dong. Iya, terus ngelihat nggak dari perbuatan Kakak Dela, baik banget ya. Iya, baik Kak. Dan nama Tuhan Muliakan. dipermuliakan. Jadi adik-adik semua kita nggak boleh Egois. nggak boleh mementingkan diri Sendiri. nggak boleh iri sama orang lah. Sama orang lain. Kenapa nggak boleh iri? Karena setiap orang memiliki karunianya masing-masing Masing-masing. dan berbeda. Jadi kita nggak boleh nyamain karunia kita. Itu adalah pemberian Allah. Kalau Kakak Dela dikasih karunia untuk berkata-kata, baik. Kakak ini dikasih karunia memperhatikan. Kita bisa bekerja sama kan Kak? Kakak Dela berkata-kata, kakak ini yang memperhatikan. Abang Sadrak yang punya karya bernyanyi, Abang Herman yang bisa main musiknya, Abang Jepri yang bisa pelayanannya. Oke adik-adik sekolah minggu. Jadi kalau di Korintus kita ini adik-adik itu adalah suatu kota yang besar banget. Dan penulis dari Korintus siapa Bang? Paulus. Penulis dari kitab Korintus adalah Rasul Paulus. Nah percaya atau tidak, ini adalah kenyataannya. Di Korintus itu, di kota besar itu, seluruh jemaatnya memiliki karunia yang besar, karunia yang hebat. Yang kayak kita tadi baca, ada karunia menyembuhkan, melakukan mukjizat, bahkan bahasa roh. Namun di kota tersebut jemaatnya itu bebal, atau mereka itu ibaratnya kayak apa ya? Kayak suka membanggakan diri mereka. Iya, mereka menggunakan karunia itu cuma buat diri sendiri, Bang. Itu kan salah kan? Oh, jadi tinggi hati Kak? Tinggi hati. Mereka lupa karunia itu didapatkan dari siapa? Dari siapa? Dari mana? Makanya Rasul Paulus di sini banyak sekali berkata tentang karunia supaya jemaat Korintus dapat berubah menjadi jemaat yang baik dan takut akan Tuhan, sehingga melalui kehidupan mereka dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Coba ya kita baca di Matius 5 ayat 16. Kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus melakukan karunia kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Oke, udah ketemu abang kakak? Matius 5 ayat 16. Dapat Kak? Dapat? Oke, Matius 5 ayat 16. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Wah, kita harus berbuat baik supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan Dimuliakan Kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oke adik-adik, jadi kesimpulannya kita bentar ya. Iya, nggak apa-apa ya, tapi kesimpulannya sangat berarti buat kita. Jadi kesimpulannya yang pertama, setiap kita memiliki karunia masing-masing, karunia berbeda. Dan kalau kita punya karunia, harus kita ketahui dan kita bangun, kita asah, dan harus kita berbagi kepada sesama. Untuk siapa? Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, jadi cari tahu karunia adik masing-masing, bangun sendiri, kerjasama dengan teman-temannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Oke, Kak. Oke. Yuk, kita udah selesai mendengarkan sedikit dari firman Tuhan dari sharing ini. Kita tutup tangan kita. Tutup mata, lipat tangan. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk sharing cerita Alkitab pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami karunia masing-masing Tuhan, yang dapat kami asah, kami bangun Tuhan Yesus bersama saudara seiman kami, saudara sesama kami Tuhan Yesus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah anak sekolah minggu Tuhan, menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang baik, bukan anak yang bandel atau nakal Tuhan, sehingga melalui kehidupan anak sekolah minggu Tuhan, nama Tuhan dapat dipermuliakan Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang diceritakan, apa yang dibagi oleh kakak guru sekolah minggu kami Tuhan, dapat diterima anak sekolah minggu dengan baik dan benar Tuhan, untuk menjadi pedoman kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan aktivitas kami pada hari ini Tuhan, sehingga melalui aktivitas kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, kita baru saja dengar firman yang dibawakan oleh Kak Dela. Sungguh luar biasa firman yang dibawakan Kak Dela, di mana kita manusia, kita masing-masing memiliki karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kita sebagai manusia alangkah baiknya kalau kita menggunakan karunia itu bersama-sama, bekerja sama dengan sesama manusia, agar karunia yang diberikan Tuhan dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk meresponi firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Rukun Cinta Satu Sama Lain, dan yang ini namanya jadi apa? Serta
kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah bernyanyi dengan penuh sukacita. Kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur untuk hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan, dapat menikmati ibadah kami, dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kami semuanya tetap ada di dalam bimbingan Tuhan dan mempergunakan seluruh karunia yang Tuhan berikan bagi kami ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati kami semuanya yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan lindungi dan Tuhan jagai, sertai dan jauhkan dari segala mara bahaya. Orang tua kami pun yang sedang bekerja, Tuhan sertai, jauhkan mereka tetap dalam keadaan yang sehat. Juga para guru sekolah minggu, berikan tambahan hikmat daripada Tuhan, sehingga mereka semakin bersuka cita, bersemangat di dalam melayani Kristus. Demikian juga Bapa, kami berdoa buat segala sesuatu Bapa yang terjadi sekarang ini. Untuk wabah yang sedang terjadi, kami hanya berharap kepada Tuhan, Engkau yang akan melalukan semuanya ini, agar kami semuanya dapat bertahan. Mereka yang sedang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Para medis yang sedang berjuang, Engkau jaga dan sertai. Berkatilah kami semuanya Bapa, sehingga semuanya dapat kembali dengan keadaan yang baik. Dan kami pun dapat menyesuaikan diri Bapa dengan keadaan yang baru. Tuhan pimpin dan berkati dan sertai kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sedang beribadah pun pada saat ini. Tuhan lindungi dan berkati kami. Terpujilah Engkau Allah hari yang hidup. Biarlah di rumah kami masing-masing kami dapat menikmati hari ini dengan penuh sukacita yang daripada Engkau saja. Dengarlah setiap seruan dan doa kami, dan jawablah Tuhan tepat pada waktunya, juga ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.